Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok hukum, dulur. Saya sebenarnya sudah membahas topik permasalahan tentang warisan. Berkali-kali saya sudah bahas di channel YouTube saya di pojok hukum. Saya berulang-ulang membahas tentang permohonan kan ada dua ya, permohonan sama gugatan, dimana kalau permohonan ini memang tidak ada sengketa, kalau gugatan pasti ada sengketa. Kita yang bahas adalah permohonan aja. Kalau di pengadilan itu biasanya yang namanya permohonan. Kalau permohonan biasanya hasilnya atau putusannya itu berupa penetapan. Tapi kalau gugatan yang ada sengketa tadi itu biasanya tentang amar putusannya, biasanya adalah putusan biasanya gitu. Jadi yang satu permohonan itu penetapan, tapi kalau yang gugatan adalah putusan. Ini begini dulur, ini banyak orang yang mungkin tidak melihat channel YouTube saya atau mungkin kurang paham mengenai warisan. Banyak pertanyaan-pertanyaan waris itu pada intinya tentang gimana Pak, atau gimana Bang, atau gimana Mas, atau bagaimana kepada saya. Itu rumah si A, si B, rumahnya kakek, nenek, bapak, atau paman, atau saudara saya, dan lain sebagainya, atau aset. Tentang waris tadi, ada salah satu pihak yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan waris. Dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan waris itu bukan yang ada nasabnya, bukan ada darahnya, maksudnya darah daging, atau mungkin hubungan kewendaan, hubungan persaudaraan, hubungan kandung, hubungan darah, hubungan ipar, hubungan apapun ya itu, tapi ikut-ikutan, terutama mengenai anak asuh atau anak adopsi atau anak angkat, bahasanya seperti itu banyak sekali. Jadi kalau saya bisa menilai ya, kebanyakan kok, mohon maaf, bukannya saya ini menilai dari sisi negatifnya, kebanyakan itu kok anak angkat atau anak asuh atau anak adopsi atau anak apa, kebanyakan kok hasilnya itu mesti ingin memiliki atau ingin menguasai atau ingin mendapatkan bagian dari waris. Nah, marilah kita bahas dalam episode YouTube kali ini ya, pojok hukum kali ini. Ini kenapa anak angkat kok selalu meminta bagian atau menguasai atau menjual atau memiliki atau meminta sesuatu yang berlebih kepada yang sebenarnya merupakan ahli waris yang sah. Begitu dulur. Sebelum saya bahas lebih lanjut, silakan dulur tulis di kolom komentar atau mungkin pencet tombol like dan subscribe agar saya selalu semangat. Jadi begini dulur, untuk anak angkat atau anak asuh atau anak adopsi atau anak apa ya, itu sebenarnya kalau sekarang ini kan aturannya sudah baru, sudah jelas, baru dan jelas. Kalau zaman dulu mungkin untuk mengangkat anak, atau mungkin masih ada yang di daerah-daerah, untuk mengangkat anak itu biasanya, kalau sekarang ini kan sudah resmi dulur, harus melalui jalur pengadilan, biasanya di pengadilan negeri setempat. Biasanya kalau mengangkat anak ini harus dilihat kriterianya, mulai dari anak yang diangkat,
sampai orang yang mengangkat anak atau menjadi orang tua asuhnya. Kalau orang tua asuhnya jelas dilihat dari psikologisnya, dilihat dari kemampuan finansialnya, ekonominya, dilihat dari kesehatannya, dilihat dari pendidikannya dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk anak yang mau diangkat ini juga harus tahu kriterianya juga, harus di bawah berapa tahun, dan juga anak ini bagaimana, dari asalnya bagaimana, dari mana, seperti itu. Dan juga prosesnya, syarat daripada pengangkatan anak itu juga melalui jalur yang kira-kira prosedurnya juga cukup ribet ya, melalui dinas sosial, harus minta surat keterangan berkelakuan baik, harus melalui lembaga psikologi kesehatan dan lain sebagainya. Terus alasan-alasan kesehatan, terutama kenapa kok sampai mengangkat anak, ini karena tidak punya anak atau dan lain sebagainya. Tapi itu hanya sedikit yang saya sampaikan, pendapat-pendapat yang saya sampaikan. Tapi kita fokus kepada pembahasan. Bentar dulu, saya minum dulu. Mengenai pembahasan mengenai anak angkat ini. Dalam hukum waris yang dikatakan anak angkat ini sebenarnya berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Sebenarnya seperti itu, aturan hukum sudah jelas, hukum Islam maupun hukum perdata, hukum perkawinan. Tapi tidak, yang perlu diketahui adalah tidak lebih dari sepertiga bagian harta keseluruhan orang tua angkatnya. Nah, kadang-kadang untuk menghitung dikatakan harta keseluruhan orang tua angkatnya, kadang-kadang kita itu tidak bisa menilai berapa sih harta keseluruhan orang tua angkatnya. Kadang-kadang juga jauh sekali yang kita nilai. Ternyata orang tua angkatnya dulu memiliki harta di mana-mana yang tidak terdeteksi, yang tidak kita ketahui. Nah, untuk menentukan sepertiganya harus dilihat dari mananya, dan gitu akhirnya terjadi yang namanya sengketa. Terus saya kok jadi parno ya, jadi menilai kebanyakan yang saya tangani faktanya, ini fakta, ini bicara fakta, kebanyakan anak angkat itu selalu berkelakuan negatif, banyak sekali setelah meninggal atau ditinggal mati dengan orang tua angkatnya atau yang mengasuh dulu, ya itu kadang menguasai, menjual, berlaku buruk dan lain sebagainya. Tapi tidak semuanya sih, cuman pengalaman yang saya tangani, sampai bahkan pernah yang saya tangani ini membunuh, bukan mengancam jiwa, membunuh orang tua angkatnya dan lain sebagainya. Nah, dari situ makanya sebenarnya aturan dulu memang belum ada aturan untuk mengangkat anak. Yang penting anak ini saya pelihara sampai tumbuh besar. Tapi kalau sekarang kan memang harusnya tertulis dalam putusan pengadilan tentang adopsi anak, yang persyaratan sudah saya sampaikan tadi. Makanya agar mengantisipasi hal-hal yang banyak terjadi, sengketa tadi itu, kecuali kalau orang tua angkatnya tidak mempunyai peninggalan aset. Tapi ini banyak sekali kan sekarang ini kan diperebutkan dengan saudara orang tua angkatnya, dengan keponakannya, dengan mana-mana kan gitu. Nah, untuk itu kalau dulur-dulur keinginannya memang mau mengangkat anak, atau mungkin ada permasalahan hukum tentang waris yang menyangkut tentang waris, baik itu waris apapun, tentang anak angkat, tentang gini bagaimana bang,
keadaannya seperti ini, gini, marilah kita selalu berdiskusi, mungkin saya akan memberikan solusi yang terbaik ya. Jadi monggo silakan tulis di kolom komentar atau menghubungi saya di 0838 0673557. Saya ulangi lagi, 0838 nanti kita bahas bagaimana Bang, ini ada permasalahan kok hampir sama dengan yang abang sampaikan gitu. Jadi kemungkinan saya akan mencari jalan keluarnya biasanya. Tapi kalau seperti itu biasanya kita ngajukan gugatan, gugatan itu di pengadilan negeri atau gugatan di pengadilan agama, tinggal pilih ya. Kalau muslim mungkin di pengadilan agama, kalau non muslim biasanya di pengadilan negeri. Kebanyakan untuk mencapai suatu keadilan itu di pengadilan ya. Mudah-mudahan ini menambah wawasan pengetahuan bagi pemirsa, bagi yang melihat di channel YouTube saya. Saya kira seperti itu ya. Jadi judulnya tadi saya sebutkan bahwa cara pembagian atau mengantisipasi waris tentang anak angkat. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa.